Pemirsa, untuk menghadapi MEA 2015 secara khusus, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur membekali para lulusan SMK dengan sertifikat berstandar nasional. Artinya standar profesi ini secara nasional diakui. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagaimana para pengusaha dan perusahaan di Jawa Timur mampu mengakui dan menyerap secara penuh lulusan SMK. Yang kedua, untuk pendidikan pesantren, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memberi program dinamakan SMK Mini, yakni meningkatkan bakat dan entrepreneur yang nantinya selain dibekali kompetensi keahlian, para santri dan siswa dari pesantren ini mampu memiliki mental entrepreneur yang baik. Pemirsa, kita sudah bersama Kepala Dikmenjur dan Perti Provinsi Jawa Timur, Bapak Udiono. Pak, selamat siang Pak. Mohon maaf kita mengganggu kesibukan untuk kesekian kalinya Pak Udiono. Iya, selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Ini kita akan konfirmasi mungkin definisi SMK, perspektif Dikmenjur dan Perti itu apa sebenarnya Pak Udiono? Iya. SMK itu kan sekolah menengah kejuruan ya, artinya sekolah menengah kejuruan itu ya 70% itu anak-anak harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya keterampilan ya, yang sifatnya teoretik itu hanya 30%. Oleh karena itu di dalam pembelajaran SMK ada pembelajaran yang normatif ya, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan adaptif maupun yang produktif. Nah, yang konsen pada SMK ini adalah yang produktif. Nah, artinya apa? Bahwa SMK ini kita harapkan kebijakannya itu harus benar-benar fleksibel. Sekolah menengah kejuruan merupakan lembaga pendidikan formal yang menekankan life skill dan keterampilan bagi peserta didik. Dengan sistem pembagian 70% pembelajaran yang menekankan pada keterampilan keahlian atau dalam sistem kurikulum disebut mata pelajaran produktif, serta 30% pembelajaran teoritik yang dalam dokumen kurikulum disebut mata pelajaran adaptif normatif. Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mencanangkan 2 tahun pembelajaran siswa dilaksanakan dalam kelas dan 1 tahun pembelajaran ditempuh di dunia industri dan di luar kelas dalam bentuk praktek kerja. Harapannya adalah peserta didik nantinya benar-benar mampu dan siap memenuhi kebutuhan industri. Karena pertumbuhan industri sekaligus tentunya sesuai kebutuhan industri juga. Iya, jadi pertumbuhan industri itu dengan cepatnya. Pertumbuhan teknologi dengan cepatnya. Nah, oleh karena itu di SMK kurikulumnya harus bisa mengimbangi perkembangan-perkembangan ini. Yang di-matchkan, yang dikorelasikan, yang disinkronkan juga, yaitu dengan soft skill-nya, sikap. Jadi bagaimana sikap anak-anak ketika berhadapan dengan tempat kerja, yang dimana tempat kerja itu bukan hanya kemampuan akademis, bukan hanya keterampilan, tetapi disiplin, inovatif, kreatif, jujur. Itu yang juga, atau kekuatan ya, kekuatan dari anak itu sendiri ketika menghadapi situasi kerja yang sangat beragam di masyarakat. Inilah yang kita link dan matchkan dengan industri. Sebagai pemegang kebijakan penuh untuk pengembangan SMK di Jawa Timur, termasuk terutama di persoalan teknis, sebetulnya tantangan berat apa dalam mengembangkan SMK yang terjadi di lapangan, Pak Udiono? Iya, memang kita harus menyesuaikan ya, di mana pembelajaran SMK itu dengan tantangan yang ada di luar. Kalau tantangan di eksternal tentu dalam rangka masyarakat ekonomi ASEAN. Tantangan di eksternal ini, di SMK ini kan dipersiapkan untuk tenaga terampil. SMK dipersiapkan untuk menjadi seorang wirausaha.
tantangan di luar luar biasa. Di luar itu kesempatan kesempatan untuk bisa diterima di tempat industri ini sebenarnya sangat sedikit. Tahun ini aja 2015 hanya 13.000. Ada pengembangan SMK yang berbeda dengan provinsi lain. Mungkin di Jawa Timur saya dengar ada SMK mini, ada SMK terpencil. Itu maksudnya bagaimana secara teknis di lapangan? Ya, kebijakan Pak Gubernur, apalagi dengan kebijakan yang tahun 2015 ada Ayo Kerja bersama industri dan UMKM. Artinya apa? Ayo Kerja itu berarti ada percepatan kesiapan dari tenaga kerja untuk mendukung industri-industri. Nah, dengan UMKM itu adalah karena kekayaan ya, negara, kekayaan baik di Provinsi Jawa Timur, hampir 48% itu dari pendapatan UMKM. Nah, oleh karena itu SMK dipersiapkan. Kalau kita melihat dari hasil karya produk-produk SMK kita anak-anak kita di Jawa Timur, kita ini memiliki 1.813 SMK. Pertumbuhannya luar biasa. Ya. 3 tahun yang lalu kita hanya 1.515 SMK. Terus tahun kedua kita tumbuh lagi 1.644 dan tahun ketiga kita tumbuh lagi menjadi 1.813. Pertumbuhan dan perkembangan SMK ini diharapkan oleh Bapak Gubernur atau pemerintah Provinsi Jawa Timur ada pertumbuhan dan perkembangan secara mutu. Jadi mutunya juga ikut berkembang. Terkait dengan SMK mini, tujuannya itu sebetulnya apa? Tujuan SMK mini kan berkaitan dengan pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN yang akan dilaksanakan pada bulan Desember ini. Kurang berapa bulan lagi? Kurang 2 bulan ya? 2 bulan. Nah, ini Pak Gubernur strateginya untuk mengurangi angka pengangguran, untuk memperbanyak keterampilan masyarakat, dan untuk menciptakan kewirausahaan. Seperti kita ketahui aja, pengangguran kita kan masih banyak. Belum lagi nanti kalau misalnya bulan Desember ini para buruh di Tempo kemarin, para buruh tenaga kerja Cina sudah kedatangan. Oleh karena itu strategi Bapak Gubernur pemerintah Jawa Timur bukan hanya membangun infrastrukturnya, ya, bandara, terus jalan tol dan sebagainya, tetapi Bapak Gubernur juga konsen pada pembangunan sumber daya manusia.